Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama, teman-teman sahabatku semuanya. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di-subscribe dulu guys, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini sidik nih. Jemput tuh makanan lah sidik, tapi jemput tuh comel. Sekarang Apa tuh jemput guys? Jemput makanan. Di Malaysia ada makanan jemput tuh. Bener. Ini betul. Saya betul tak tahu guys ini guys. Ini gue beberapa tahun di Malaysia nih, nggak tahu guys. Macam apa tuh jemput? sekarang giliran saya yang gagak tengok orang Malaysia tengok balasan saya nih. Jemput tuh jemput anak sekolah ke? Jemput anak sekolah? Macam mana nih maksudnya nih? Jemput amak di pasar ke? Kena ke orang kan kena. Kali ini saya menang. Ini gue nak ikut ketawa, nak ikut gelak ke macam mana nih guys? Aduh, ini mau ketawa apa enggak sih ini aku nih? Ini makanan jemput namanya. Apa itu guys? Jemput makanan. Masa nggak dia puas? Inilah jemput Malaysia. Oh macam gini. Jemputnya. Ini ya. Oh makan dengan sos. Jemput itu makanan lah sidik. Tapi dia tak pandai nak beranak macam bakso tuh. Kena lagi baksonya. Macam ini yang saya suka guys. Betul, komen macam ini. Jadi kita untuk kita inilah betul ini bagus ini guys. Lanjut guys. Saya mewakili orang Indonesia yang terheran-heran. Tip pakai kerudung super rapi ala cewek Malaysia. Kenapa cewek Malaysia kalau pakai kerudung itu selalu rapi, gak ada leceknya. Kenapa itu? Kenapa? Kok bisa? First, you kena ada iron yang ada uap. setrika ya. Setrika yang ada uap. And then you harus cari shawl yang cotton Georgette cotton. Nanti kita tengok. Dan yang paling penting you kena pakai scarf tau. Scarf you yang tak slip, yang tak licin. Anak tudung. Ya, anak tudung yang tak licin. So kalau tak licin, you punya tudung pun akan rapi je. Ketiga. Yang pertama, kalau mau setrika harus saya pakai yang ada uapnya. Terus yang kedua, tadi pilih shawl. Kalau brand Malaysia punya tuh emang beda. I think sebab I've been in Jakarta before dan lihat material di sana itu emang beda banget sama yang di Malaysia. So emang kerudungnya harus dari Malaysia sama pakai inner. Yes, inner yang tidak licin. Itu aja tips dari cewek Malaysia. Dengerin tuh cewek Indonesia. Itu tip pakai kerudung super rapi ala cewek Malaysia. Oh gitu ya. Jadi tudung Malaysia itu beda dengan produk-produk kerudung yang ada di negara-negara lain gitu. Jadi nggak licin katanya guys, nggak licin. Ini orang Indonesia sendiri nih yang apa ya, yang sudah memakainya, mencobanya gitu guys. Oh gitu ya. Ya. Ini dengerin buat cewek-cewek nih, buat cewek-cewek Indonesia tuh dengerin tuh. Ini tip dari cewek-cewek Malaysia. Lanjut guys. Papua atas nama kemanusiaan, kita mendukung Palestina atas nama kemanusiaan. Tapi ingat, mau 80 tahun RI ini ada 60.000 rakyat Papua mengungsi di hutan. 60.000? Wow.
mengungsi di hutan. Wah. Saya minta untuk Pak Prabowo bagaimana caranya Pak bujuk mereka kembali biar bisa merasakan pembangunan. Terima kasih. Ya, ini tugas negara dong. Kembalikan mereka agar mereka mau kembali ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Papua itu bagian dari NKRI, Palestina bukan bagian dari NKRI. Kenapa Prabowo lebih pilih Palestina? Enggak guys, enggak. Pak Prabowo itu, ini gue bela sekarang Pak Prabowo, enggak lagi milih siapa-siapa. Ya mendukung Palestina itu karena itu saudara-saudara kita. Dan Papua enggak, ya bukan dukung, masalah dukung mendukung, tapi itu wilayah negara kita guys. Gitu, hanya ya konfliknya aja belum selesai ini sampai sekarang ini. 60.000 ternyata hidup di hutan. Ini iya betul, itu tugas negara untuk mengembalikan mereka ke pangkuan NKRI. Yuk Pak Prabowo, kembalikan mereka agar mereka ya bisa kembali ke pangkuan kita, pangkuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut guys. Tanya usai diperiksa KPK terkait korupsi kuota haji, Yakut bicara begini. Ini kan orang yang suka teriak-teriak NKRI harga mati, NKRI harga mati. Ya ternyata diduga korupsi kuota haji, nggak main-main lagi. Bukan udah diduga lagi, tapi udah masuk tersangka sekarang. Udah terbukti tuh. Korupsinya berapa? 1 triliun guys. Bayangin 1 triliun guys. Kalau kita belikan apa itu cendol, dapat seberapa itu guys? Ya banyak itu guys. 1 triliun. Kalau dimakan 7 triliun kayak nggak bakal habis tuh 1 triliun. Kebangetan banget dah ini Bapak Yakut. Dan ternyata KPK juga buka peluang periksa Jokowi terkait dugaan korupsi kuota haji yang telan kerugian negara 1 triliun. Periksa tuh, periksa tuh. Jangan hanya buka peluang, nggak diperiksa-periksa. Dari kasus korupsi yang kemarin tuh, yang nyata-nyata di peradilan, di pengadilan itu menyebutkan yang korupsi itu bahwa itu adalah katanya yang di sidang itu katanya itu perintah Jokowi. Jokowinya nggak diperiksa sampai sekarang. Ini mau diperiksa nih apa enggak nih? Nih kok nggak diperiksa-periksa ini? Udah 2 orang loh, ada 3 orang loh yang nyebutin bahwa itu perintah Jokowi. Jadi ada korupsi yang pertama itu nyebutin di persidangan kalau katanya perintah Jokowi. Yang kedua juga sama di perintah Jokowi. Ini 3 menterinya dan 4-nya yang ini itu semuanya menteri dari Jokowi. Katanya yang 3, yang 1 ini belum masuk peradilan nih guys ya. Yang 3 ini nyebutin kalau katanya perintah Jokowi. Nggak diperiksa-periksa. Ini coba nih. Ini masalah agama nih, mau diperiksa nggak nih Jokowi ini? Mana guys, menurut kalian Bapak Jokowi wajib nggak diperiksa soal kasus korupsi kuota haji? Ya wajib dong, kan Pak Jokowi yang presidennya pada waktu itu. Ya diperiksa juga dong, siapa tahu terlibat kan gitu. Kalau enggak ya udah, ya nggak usah dipenjara. Ya kalau terlibat, ya jangan takut dong sama siapapun KPK. Alah, sama rakyat kecil aja negara ini kayak kayak setan. Tapi sama orang yang beruang apalagi yang punya kuasa, takut semuanya. Alah, ini apa ini? Merinding, ratusan ambulan sampai berdatangan saat jemput siswa yang keracunan MBG di Cipongkor, Kabupaten Bandung. Aduh, Bandung ini guys, Jawa Barat. Setiap hari angka keracunan akibat makanan bergizi gratis terus bertambah. Masya Allah. Program gimana nih program Pak? Gimana ini? Sulawesi sudah, ini Jawa Barat, Jawa Timur sudah, aduh, Sumatera sudah,
Di mana lagi nih? Di Papua sudah, di mana lagi nih? Mau dihabisin sekalian anak-anak kita gitu. Gak mau dievaluasi. Aduh. Gimana ini? Yang awalnya digadang-gadang sebagai solusi gizi rakyat, kini jadi cerita getir di banyak daerah. Ya. Nasi kotak yang dijanjikan sehat justru jadi undangan menuju rumah sakit. Perut-perut yang seharusnya kuat malah berakhir melilit dengan bonus mual, muntah, dan antrean panjang di IGD. Ironinya, pembagian tetap berjalan. Slogan bergizi gratis berubah jadi gratis sakit bersama. Dan masyarakat hanya bisa bertanya-tanya, mana yang lebih cepat datang, sehat dari janji atau sakit dari nasi? Aduh, gimana ngomongnya ya? Si Pak Prabowo-nya malah enak aja ngomongnya. Kan masih berapa ribu orang yang keracunan, gak usah dibesar. Aduh. Tapi itu nyawa, Pak. Nyawa, Pak. Satu aja keracunan, seharusnya pemerintah itu mengevaluasi untuk ini. Aduh. Tapi bersyukur sekarang udah diberhentikan, di stop tuh. Dulu janjinya Pak Prabowo itu ya, dulu janjinya katanya mau melibatkan warga kecil, masyarakat kecil dalam pelaksanaan program MBG ini. Tapi nyatanya sekarang ya dapur-dapur MBG itu yang menguasai orang-orangnya Pak Prabowo sendiri. Bahkan yang banyak itu dari anggota-anggota DPR parlemen yang punya dapur MBG itu. Katanya mau melibatkan pedagang-pedagang kecil, orang-orang kecil, biar punya penghasilan, biar ada pemasukan, ada kerja. Ini apa ini? Yang kaya malah disuruh buat dapur MBG. Yang makin kaya lah mereka. Belum lagi korupsinya. Aduh. Konoha. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih. Doakan kami terus. Mudah-mudahan kami bisa saling mendoakan lah ya. Saling mendoakan. Mudah-mudahan kita akan sama-sama maju ke depannya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys. Shalawat.